Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Bincang Milenial. Sebenarnya saat ini tuh saya sedang sedih banget karena bintang tamu yang seharusnya datang pada saat ini, yaitu Ernita Yulia Rahma, telah meninggal pada tanggal 1 Agustus 2023. Mari kita doakan semoga amal dan ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sekarang saya mengundang sahabat dari Ernita Yulia Rahma, yaitu Mas Yoga. Gimana kabarnya Mas Yoga? Alhamdulillah baik. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Oke. Pertama perkenalkan, nama saya Yoga Eka. Saya murid dari SMK Negeri 1 Kota Blitar. Dan kebetulan saya juga teman sekelas dari almarhumah Ernita, tepatnya di jurusan broadcasting. Seperti itu. Kalau boleh tahu, gimana ya sosok almarhum Ernita Yulia Rahma menurut Mas Yoga? Kalau ditanya sosok almarhumah sih, saya awal mula kenal sama Ernita itu kelas 10. Tapi sebelumnya pada masa kita SD SMP itu nggak sengaja pernah ketemu. Bukan pernah sih, sering ketemu di ajang perlombaan seperti itu. Kita foto bersama pas memegang piala, cuman kita masih belum kenal satu sama lain seperti itu. Nah, terus pas waktu awal masuk SMK, saya ngelihat foto-foto kok kayak mirip. Akhirnya saya saya tanya ke almarhumah, apa bener ini kamu? Ternyata emang iya, dan ternyata emang dari kecil itu udah sering ketemu di ajang perlombaan seperti itu. Kalau untuk sosok Ernita yang saya kenal itu, dia adalah sosok inspiratif bagi para teman-temannya, terutama saya. Memang saya ketahui Ernita itu adalah sosok yang berprestasi, mulai dari SD, SMP, bahkan SMK, dia masih tetap terus menyumbangkan prestasinya untuk sekolahnya tercinta. Seperti itu ya Mas. Kalau boleh tahu, gimana kronologi sampai bisa almarhumah itu meninggal dunia? Kalau untuk kronologinya, itu sebenarnya belum tahu pasti ini tuh benar apa enggak. Tapi dari saksi mata itu banyak yang bilang, itu kan kita habis pulang sekolah. Sebenarnya nggak pulang sekolah sih. Kita pulang sekolah itu masih ada acara, itu masih baru kumpul Mas sama saya sama teman-teman yang lain. Dan tepatnya habis maghrib, itu pukul 6 sore, sekitaran jam segituan, dia pulang. Kan dia itu posisinya, Ernita itu kan matanya minus. Nah betul, dan juga kacamatanya itu pecah sebelum almarhumah itu meninggal. Wah. Nah pas perjalanan pulang udah deket rumahnya, itu Ernita menyalip truk. Nah di depannya itu ada truknya lagi. Oh gitu. Nah ada truknya lagi. Dan sebenarnya Ernita itu sudah berhasil melewati truk yang ada di depannya itu. Udah berhasil melewati truk yang di depannya itu. Dan menurut dari banyak saksi itu mengatakan bahwa Ernita itu istilahnya menyenggol bak belakang truk itu yang disalip. Menyenggol lalu dia terjatuh. Untungnya pas terjatuh itu dari depan maupun belakang itu nggak ada kendaraan lain. Gitu. Jadi bisa dibilang dia tuh kecelakaannya jatuh sendiri gitu loh Mas. Berarti kalau jatuh sendiri begitu, kalau boleh tahu tuh gimana ya keadaan dari jasad almarhumah Ernita Yulia Rahma? Kalau untuk keadaan, alhamdulillah Ernita itu almarhumah itu utuh Mas, nggak ada luka sama sekali, cuman ada sedikit memar di sini dan itu pun nggak ada darah sama sekali. Bener-bener nggak ada darah. Nggak ada darah sama sekali. Betul. Jujur emang kaget banget karena sebelum kejadian itu kita sore masih kumpul bareng-bareng di salah satu rumah teman kita, dan dia tuh ngajak pulang itu sebenarnya waktu maghrib. Terus saya bilang,
bentar deh biar selesai maghrib dulu nanti pulang. Habis itu dia masih pamitan sama saya, masih pelukan karena biasa kan Iya, sebagai iya. seorang sahabat kita pelukan tuh seperti udah biasa. Dan gak nyangka emang itu pelukan terakhir dari Nita buat saya. Yang pasti perasaannya tuh kaget ya Mas, karena baru saja ngobrol, bercanda, tertawa masih, ya istilahnya fine-fine aja lah ya. Tapi kok tiba-tiba dapat kabar seperti itu, ya saya tahu rasanya. Ya emang mau gimana pun kita takdir itu emang sudah ada Mas, udah digariskan sama Tuhan seperti itu. Jadi kita mau nggak ikhlas, kita mau sebenarnya ada perasaan mengganjal untuk kenapa kok sahabatku, kenapa kok Ernita, kenapa nggak yang lain, itu sebenarnya ada. Cuman kembali lagi bahwa takdir itu emang ada. Sebelum kita berlanjut ke segmen selanjutnya, mari kita break terlebih dahulu. Halo, berlanjut lagi bersama kami berdua, Fahri dan Yoga selaku sahabat dari Ernita Yulia Rahma. Betul sekali. Nah, bisa kita lanjutin lagi ya Mas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana perasaan Anda ketika awal mengetahui dan dikabarkan kalau ditelepon atau dikabarin kalau ternyata Ernita Yulia Rahma meninggal dunia? Kalau perasaan sih, saya waktu dikabarin, saya langsung dapat kabar itu dari ayahnya langsung. Saya telepon, ayahnya udah di rumah sakit dan bilang ke saya bahwa Ernita udah ninggalin kamu dan juga teman-teman lainnya. Jujur langsung lemes, nggak punya tenaga. Soalnya waktu itu saya juga masih belum apa-apa, habis pulang dari rumah teman itu ya masih rebahan biasa, masih belum mandi, belum beres-beres, belum bersih-bersih sama sekali. Dan saya waktu itu pas ngedit video sih sebenarnya, mengedit video, dan kebetulan itu yang saya edit video saya bersama dengan Ernita. Karena kan itu Ernita meninggal hari Senin malam. Nah, hari Sabtunya itu, kemarin Sabtunya itu masih MC berdua gitu. Dan aku masih ngedit video itu. Nah, videonya selesai, barusan aja selesai, belum aku posting, dikabarin berita udah banyak banget nyebar di grup-grup sekolah, udah nyebar banyak banget. Itu foto yang Mas edit itu pasti, kalau dari yang saya ketahui itu foto pas MC terakhir di Diklat Ekstra Karawitan ya Mas? Iya betul sekali, itu pas acara ekstra, dan kebetulan itu yang MC saya sama Rita. Emang dari awal masuk SMK aku udah sering sama Rita, apa itu namanya, jadi pembawa acara gitu di acara-acara sekolah. Wah. Kalau perasaan sih, ya semua pasti tahu gimana sih rasanya ditinggal teman, apalagi sahabat sendiri gitu loh Mas. Sendiri. Iya. Sebentar Mas. Oke. Tenang, sudah. Oke. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Pastinya kalau ada orang yang meninggal sebelumnya, mungkin ada hal yang mengganjal atau aneh, atau ada kejadian-kejadian sesuatu yang seperti memperlihatkan kalau orang itu tuh akan tiada dan meninggalkan kita. Kalau boleh tahu, ada nggak sih hal aneh yang terjadi sebelum Ernita Yulia Rahma tiada? Sebenarnya firasat-firasat itu mulai kita sadari, saya maupun teman-teman mulai sadari itu pas almarhumah sudah gak ada. Salah satu contohnya itu 1 minggu sebelum almarhumah meninggal, itu dia setiap hari minta di videoin, dan mintanya emang ke saya. Soalnya kan emang biasa kan dia selalu minjem HP saya buat foto-foto gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, pas hari Senin itu sebelum kejadian, Ernita itu sempat bilang
ngajak ke pantai sore itu juga gitu. Pantai? Iya, dia ngajak ke pantai sore itu juga, dan hari Senin siang itu dia ngebet banget pengen pakai jarik. Sebenarnya mau di apa ya? Mau disambung atau enggak? Kan itu ya namanya disangkut pautin gitu loh Mas. Iya. Sebenarnya nyambung enggak gitu ya, tergantung pendapat orang lain juga sih. Kalau aku mau ambil kesimpulan sih, emang selama aku kenal sama Ernita, dia itu selalu suka divideoin, selalu minta foto. Kegiatan sekecil apapun dia tuh pasti minta didokumentasiin. Dan setelah Ernita nggak ada, ya aku baru sadar kenapa kok dia selama bareng-bareng ngumpul sama aku sama teman-teman minta difotoin, minta apa-apa direkam, itu ya ternyata umur dia cuma sampai segini gitu. Dalam banget ya. Sekali lagi, mari kita doakan almarhumah Ernita supaya amal dan ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saya akan menanyakan pesan kesan dari Mas Yoga. Silakan. Pesan kesan sih saya lebih ke apa ya, ngasih banyak banget peringatan untuk teman-teman semuanya, apalagi yang seusia saya, sebantara saya, berhati-hati kalau misalkan berkendara. Bener kalau misalkan semua itu udah digariskan sama Tuhan. Tapi sekali lagi saya berpesan, saya mohon untuk teman-teman semuanya, utamakan keselamatan. Gak usah terburu-buru, soalnya apa ya, semua itu bisa terjadi detik itu juga seperti itu. Jadi intinya utamakan keselamatan. Udah. Ya, dan juga kematian tidak ada yang mengetahui terjadinya kapan, saat di mana, sedang apa, setelah apa. Jadi ya tetap berhati-hati di segala kondisi, keadaan, ataupun ya semua hal yang terjadi. Jika kalian terburu-buru di jalan, mohon untuk lebih baik terlambat daripada terjadi sesuatu yang tidak baik kepada kita. Contohnya kecelakaan karena terburu-buru, atau apapun yang menyebabkan kita tidak fokus untuk menyetir kendaraan. Kita harus mempertimbangkan mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Ya, mungkin pembicaraan kita akhiri untuk saat ini. Saya Fahri Nur Hasan Ahmadi dan Mas Yoga pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.